Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan motherboard terbaru dari Asus. Dan ini adalah Asus TUF Gaming B550M plus Wi-Fi. Nah, jadi kemarin tuh banyak banget ya teman-teman yang kasih komentar di beberapa video sebelumnya. Karena video sebelumnya tuh saya kebanyakan publish video-video yang memang produk-produk terbaru dengan harga-harga yang baru gitu kan. Nah, sebenarnya bukan saya melupakan atau nggak ingin publish lagi konten-konten dengan video yang kere-hore atau produk-produk komponen bekas gitu. Saya masih tetap suka, saya suka dengan komponen-komponen bekas, komponen-komponen jadul, saya juga masih pakai gitu kan. Nah, tapi setidaknya kalau misalkan kita terus-terusan ngebahasnya tuh komponen-komponen bekas terus gitu kan, kita tuh jadi malah tertinggal jauh banget gitu informasi teknologi yang sudah hadir di tahun 2020 ini. Jadi setidaknya meskipun tidak harus sampai semuanya diikuti tentang perkembangan teknologi yang baru ini, tapi setidaknya sedikit aja kita cari tahu informasi terbaru apa aja nih yang bakalan atau yang udah hadir di tahun 2020. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi, nanti juga saya bakalan upload video kere-hore lagi dan komponen-komponen jadul lagi tetap masih ada gitu. Cuman saya di sini kebetulan sekarang ngebahasnya tuh produk-produk dengan teknologi yang baru aja gitu supaya biar biar sedikit update gitulah informasinya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah jajaran atau kelas keluarganya si TUF Gaming. Jadi si Asus tuh punya 3 SKU di kelas TUF Gamingnya. Jadi si B550 ini tuh sangat banget dinantikan oleh fanboynya AMD nih. Soalnya B550 sudah ditanamkan PCIe generasi keempat yang sebelumnya telah hadir hanya di motherboard high-end aja. Mungkin kurang lebih 1 tahun ke belakang, si PCIe generasi keempat tuh hanya bisa dinikmati di motherboard high-end atau motherboard yang mahal. Seperti X570, harganya tuh yang ada yang 10 juta malahan gitu motherboard gitu kan. Nah, dengan hadirnya B550 ini, para fansnya AMD nih khususnya yang menggunakan prosesor AMD bisa menikmati generasi keempat PCIe di motherboard mid-end seperti ini. Nah, si B550. Jadi menurut saya ada 3 keistimewaan yang dihadirkan TUF Gaming B550M plus Wi-Fi ini. Kira-kira apa aja sih ketiga keistimewaan ini? Kita akan sekilas review tentang TUF Gaming B550 plus Wi-Fi ini. Let's go! B550 masih tetap menggunakan soket AM4. AMD masih memegang janjinya tentunya. Namun B550 ini sudah siap jika ditanamkan dengan Ryzen Gen 3. Oke, pertama kita buka dulu dalam paket pembeliannya ya. Asus TUF Gaming B550M plus Wi-Fi ini di dalamnya ada antena Wi-Fi, I/O Shield, kabel SATA, stiker TUF Gaming, ada sertifikatnya juga, lalu buku manual, dan ada CD driver. Kita langsung saja ke istimewaan pertama. Punya fitur yang lengkap. Series Asus TUF biasanya untuk mid-end karena fitur dan beberapa keunggulan yang dihadirkan masih terbilang lengkap. Ada 2 kali aura RGB header, di atas 1, lalu di bawahnya juga ada 1. Untuk pin ARGB Gen 2 hanya ada 1 di bagian bawah motherboard. Dan pastinya udah ada front panel USB 3.2 Gen 1 yang posisinya berada di pinggir kanan, tapi masih absen untuk front panel USB Type-C. Hanya ada di bagian belakang motherboard saja untuk USB Type-C-nya. Jadi jika di front casing kalian udah ada Type-C-nya, mungkin motherboard ini belum support. Yang menarik di sini sudah support PCIe Gen 4x4 untuk M.2 NVMe. Yang bagian atas ini tentunya. Kalau yang di bawah ini masih menggunakan PCIe 3.0x4. Dan yang sudah jelas pasti ini PCIe Gen 4x16 sudah support Crossfire juga. Namun yang di bawah ini masih menggunakan PCIe Gen 3.0.
Nah, jadi untuk motherboard B550 kalian udah nggak khawatir lagi, sudah bisa merasakan teknologi terbaru yakni PCIe Gen 4. Karena beberapa PGA card dari Radeon, AMD sudah ada yang support untuk menggunakan PCIe Gen 4. Jadi ya siapa tahu kalau misalkan kalian punya PGA cardnya langsung ditancap aja di motherboard mid-end B550 ini. Lanjut ke keistimewaan kedua nih, PRM yang digunakan sekelas X570. Apa bener? Oke, saya penasaran kan, ingin dibuka aja nih heatsink bagian PRM-nya. Yang Asus mengklaim di websitenya ini menggunakan 8+2 power stage dengan teknologi DRMOS. Di sini terlihat menggunakan PCIe SiC 639 dengan total 8+2. Lalu untuk teknologi kontrol PWM Digi Plus PRM di sini menggunakan chipset ASP1106. Ya biasanya sih chipset seri ini hanya bisa untuk 4+2 power pass. Kalau melihat dari kapasitor di motherboard ini hanya ada 9. Kemungkinan yang berjalan hanya 4+1 power pass saja. Ya mungkin sih, belum pasti juga ya. Dengan jalur yang dihadirkan ada 9 kapasitor dan 10 coke. Kalau misalkan satu pass-nya disuplai oleh 2 coke dan 2 kapasitor, motherboard ini bisa sanggup menahan gempuran prosesor sekelas Ryzen 7 3700X bahkan jika melakukan overclock sekalipun. Tapi masih tetap bakalan bisa juga menahan performa dari si Ryzen 9. Nah, kita lihat di motherboard X570 Prime ini, dia juga menggunakan VRM yang sama, SiC 639, lalu controller PWM-nya juga masih sama ya, ASP1106, yang berjalan 4+2 power pass. Bisa jadi ya, ini mirip banget performanya dengan Asus X570 Prime. Wow, lumayan keren ini pasti. Oke, kita lanjut ke I/O port di belakang ya, ada soket PS2-nya, ada 2 kali USB 2.0, 4 kali USB 3.2 Gen 1, dan yang paling penting ada BIOS flashback button. Ada juga Wi-Fi 6 antena, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, dan Type-A Gen 2. Sepertinya ini udah lengkap ya. Nah, jadi menurut saya dengan fitur-fitur yang disajikan dan teknologi-teknologi baru yang disematkan pada Asus TUF Gaming B550 ini menurut saya cukup lengkap. Yes, gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau nambahkan, kira-kira sarannya seperti apa? Tinggalkan saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke istimewaan ketiga nih. Ini yang paling penting atau saya juga suka dengan fiturnya. Di sini dia menggunakan Realtek S1200A. Ada beberapa fitur yang diandalkan untuk audio gamingnya. Yang paling saya kagum adalah signal to noise ratio dan AI noise cancelling microphone. Kodek audio ini dirancang untuk motherboard seri TUF B550 untuk menghadirkan signal to noise 108 dB untuk saluran stereo line out. Jadi misalkan nih dipakai untuk main game PUBG, langkah-langkah musuh yang agak jauh bisa lebih terdengar jelas gitu jika menggunakan headset yang bisa memadai semua fitur ini. Jadi bisa meningkatkan kepekaan saat main game dong. Ya bisa dibilang begitu sih. Kemungkinan skill kita bisa nambah jago atau insting kita tuh jadi lebih tajam. Ya mungkin seperti itu ya. Lanjut lagi, adanya AI noise cancelling. Nah, ini berguna otomatis jika misalkan kita lagi main game, lalu di belakang kita tuh banyak keributan seperti orang-orang ngobrol jarak jauh, suara musik jarak jauh, atau suara angin, suara noise seperti itu, atau mungkin juga suara mechanical keyboard yang punya ciri khas berisik. Nah, bakalan lebih tersaring dan tidak akan bocor ke mic yang kita gunakan. Jadi suara kita tetap jernih terdengar oleh teman main game kita. Contohnya saya akan coba di sini sedikit aja ya. Mungkin ini akan sedikit menjadi gambaran atau perkiraan kalian. Let's go. Try switching the AI noise cancelling microphone software on and off to hear the effect for yourself. This exclusive ASUS utility filters out loud keyboard clicking, background chatter, and any other noise that can disturb your communication. Try switching the AI noise cancelling microphone software on and off to hear the effect for yourself. This exclusive ASUS utility filters out loud keyboard clicking, background chatter, and any other noise that can disturb your communication.
Dan kita akan coba ya. Dan kalian nanti kasih komentar bagaimana hasil suaranya jelas atau nggak jelas gitu. Atau gimana lah. Kita akan coba hasil dari si headset yang direcord langsung ke si motherboard B550 versi TUF Gaming ini. Oke? 3, 2, 1. Tes 3, 2, 1, 3, 2, 1. Sekarang ini saya lagi menggunakan mikrofon yang sudah diaktifkannya AI Noise Cancelling Microphone yang berada di fitur si Asus TUF Gaming B550. Bagaimana suaranya? Apakah jelas? Mungkin lebih bagus dari mic yang saya gunakan ini ya? Ya mungkin gitu kan. Karena saya juga belum ngedit dan belum tahu hasil suaranya. Nanti kalian tinggalkan aja komentar kalian atau pesan kalian atau kritik kalian atau pendapat kalian tentang suara si mic ini. Oke, di kolom komentar tentunya. Dan kita akan lanjut lagi. Let's go. Di pengujian ini saya hanya tes menggunakan Ryzen 5 3500 yang di-overclock ke 4,0 GHz. Dengan memori RAM XPG Gaming D30 2x8GB yang defaultnya 266 MHz, terus saya overclock ke 3000 MHz. Oke, saat pengujian saya tes Prime 95 sekitar kurang lebih 12 menit, suhu yang didapat prosesor menyentuh 94 derajat Celcius saja, karena saya hanya menggunakan cooling yang kecil 120 mm saja. Tapi untuk suhu PRM sayangnya di sini tidak terdeteksi di HW Info, padahal saya udah update nih. Hanya ada suhu motherboardnya aja, maksimum di 42 derajat Celcius. Kalau menurut saya sih, B550 ini masih terlalu tangguh jika untuk sekelas Ryzen 5 3500 yang saya pakai ini. Mungkin cocok jika disandingkan dengan Ryzen 5 3600X ataupun Ryzen 7 3700X, tentunya dengan fitur overclockingnya juga gitu. Dan harus dibarengi dengan cooling yang bagus, supaya tetap terkendali suhunya tetap adem. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang keistimewaan dari Asus TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi ini? Kalian bisa menebus B550 ini dengan harga Rp2.679.000 untuk Juni 2020. Dan untuk pre-order, ada voucher senilai Rp250.000 dan hadiah t-shirt ROG untuk setiap pembelian pre-order yang bisa dilakukan di Tokopedia, Lazada, Blibli, atau nanti saya akan simpan linknya di deskripsi untuk info lengkap. Nah, setelah itu ada promo yang menarik lagi nih. Hadiahnya spesial banget, ada monitor Asus TUF Gaming, PGA card Asus TUF Gaming, dan banyak hadiah lain. Cara ikutannya gampang sekali, hanya review produk yang kalian beli di e-commerce saja. Atau nanti saya akan simpan informasi lengkapnya di deskripsi. Nanti kalian cek aja di deskripsi. Oh ya, kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan tim 11 Hardware Kang Bumi tentang si VRM motherboard ini. Jadi saya tuh banyak banget mendapat pencerahan yang oke gitu tentang si VRM motherboard dari si Kang Bumi. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat versi ROG App Gaming-nya, 11 Hardware udah mereviewnya juga. Nanti saya akan simpan di sini linknya atau nanti saya simpan di deskripsi juga. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini atau informasi ini bisa menambah sedikit informasi aja gitu kan untuk kalian-kalian di luar sana. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.